warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembahasan kisi-kisi atau soal kisi-kisi yang sudah Bapak share ke grup kelas masing-masing. Ada 20 atau 20 soal tentang kisi-kisi untuk PTS. Dan yang pertama yang akan Bapak bahas, kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu hasil dari min 10 dikurangi min 21 ditambah 8. Nah, sama dengan berapa? Ini karena minus ketemu minus atau negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi plus 21 ditambah 8. Minus 10 ditambah 21 ditambah 8. Ini akan menghasilkan berapa? 19. Nah, jadi hasil untuk nomor 1 itu adalah 19. Jadi minus 10 ditambah 21 itu adalah 11 ditambah 8 sama dengan 19. Kita lanjut untuk nomor yang kedua. Yang kedua, perbedaan suhu di kota A antara musim panas dan musim dingin adalah 28 derajat. Jika suhu musim dingin itu minus 2 derajat, maka suhu di kota A pada musim panas adalah berapa? Nah, ini kita coba lihat di sini bahwa ketika kita mencari selisih suhu ya khususnya, rumusnya adalah suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Nah, itu adalah selisih. Suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Ini adalah selisih suhu. Kita lihat, suhu terendahnya adalah kita misalkan musim dingin, suhu terendahnya yaitu minus 2 derajat suhu terendahnya. Sedangkan selisihnya adalah 28 derajat atau perbedaan suhunya 28 derajat. Nah, maka dari itu ketika kita ingin mencari suhu tertingginya, langsung kita lihat di situ berapa perbedaan suhunya, yaitu 28 derajat. Ya, jadi kita lihat perbedaan suhunya 28 derajat Celcius. Nah, 28 derajat Celcius kemudian ditambah dengan suhu terendah. Suhu terendahnya adalah minus 2 derajat Celcius, menghasilkan 26 derajat Celcius. Nah, ini 26 derajat Celcius adalah suhu tertingginya atau suhu pada musim panas. Ya, suhu pada musim panas 26 derajat Celcius. Nah, jadi kesimpulannya untuk mencari suhu pada musim panas atau suhu tertinggi adalah perbedaan suhu ditambah suhu terendahnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada pertanyaan minus 10 dibagi 5 dikali minus 2. Ya. Untuk menghitung ini kita urutkan dari yang pertama kali, yaitu pembagian di sini. Minus 10 dibagi 5 menghasilkan minus 2 dikali minus 2 sama dengan
positif 4 atau 4. Itu kemudian lanjut untuk pembahasan nomor yang keempat. Ada 10 dikurang 35 dikali 3 sama dengan berapa? Kalau ada pengurangan dan perkalian, kita utamakan terlebih dahulu adalah perkalian. 10-nya tetap di sini, 10 dikurangi hasil perkalian 35 dikali 3 itu 105. Sehingga hasilnya adalah 10 dikurangi 105, yaitu minus atau negatif 95. Ya, ini hasilnya. Oke, kemudian soal selanjutnya di nomor 5, Ahmad, Dani, Rizky, dan Febian akan membeli 6 lembar karton untuk tugas kesenian. Harga 1 lembar karton adalah 10.000. Jadi kita harus tahu harga 6 karton. Harga 6 karton. 6 karton itu berapa harganya? Ya, 6 dikali harga 1 karton. 1 karton harganya 10.000. Berarti 6 kali 10.000 hasilnya adalah 60.000. Jadi mereka membutuhkan uang 60.000 untuk membeli 6 lembar karton. Dan karena itu adalah tugas kelompok, mereka membayarnya dengan cara patungan. Di sini ada Ahmad, Dani, Rizky, dan Febian. Berarti ada 4 orang. Ya. Kalau ada 4 orang, masing-masing harus membayar berapa? Masing-masing harus membayar berapa supaya adil? Secara patungan. Masing-masing harus membayar 60.000 dibagi total orangnya di sini ada 4. 60.000 dibagi 4. Hasilnya adalah 15.000. Jadi masing-masing anak itu membayar 15.000 untuk membeli 6 karton. Baik, selanjutnya untuk nomor 6, Budi mengikuti kompetisi matematika tingkat kota dalam tahap seleksi terdapat 50 soal matematika. Jadi kita tulis dulu sini total soal. Total soal ada 50. Kemudian satu soal benar bernilai 5. Benar bernilai 5, salah minus 3, tidak dijawab minus 1. Kemudian jika ada 10 soal yang dijawab salah, nah jadi Budi ini ada 10 soal yang dijawab salah. Total soalnya 50. Salahnya yang Budi jawab hasilnya salah ada 10. Ya. Kemudian kalau salahnya 10 berarti benarnya berapa? Kalau salahnya 10 berarti benarnya, atau kita ditulis di sini tidak dijawab dulu ya. Kita tulis tidak dijawab dulu. Yang tidak dijawab, yang tak jawab, Budi tak jawab itu berapa? Ada tidak menjawab 2 ya. Tidak jawab 2. Berarti benarnya ini kita bisa hitung. Total jawaban benarnya ini kita bisa hitung, yaitu total soal 50 dikurangi jawaban salah 10 dikurangi tidak dijawab 2. Ya. 50 dikurang 10 itu 40, 40 dikurangi 2 itu 38. Jadi 38 soal yang dijawab dengan benar. Salah itu 10 ya. 10 dikali berapa? Salah itu adalah poinnya minus 3. Nah, minus 3. 10 kali minus 3 itu minus
30. Kemudian tidak dijawab, itu nilainya minus 1. 2 kali minus 1 hasilnya minus 2. Kalau benar, itu dia 38 ya, total soal benarnya 38. Kalau benar, itu poinnya bernilai 5, berarti dikali 5. Ya, dikali 5 sama dengan 38 dikali 5. Ya, 5 kali 8, 40. Nah, 5 kali 3, 15 tambah 4, 19, 190. Nah, ini kita tulis skornya. Ini salahnya dia minus 30, minus 2 untuk tidak dijawab, dan 190 untuk poin benarnya. Skornya berarti 190 dikurangi 30 dikurangi 2. Nah, skornya adalah 190 dikurangi 30, 160. 160 dikurangi 2, 158. Ini jawabannya 158 skornya. Ya. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7, sebutkan sifat-sifat operasi hitung beserta masing-masing satu contohnya. Ini misalkan ada, ini Bapak sebutkan salah satu ya, salah satu contoh sifat-sifat operasi hitung. Misalkan ada 3 dikali 5 sama dengan 5 kali 3. Nah, ini adalah sifat apa? Komutatif. Ya. Di sini adalah sifat komutatif. Komutatif. Oke. Kemudian ini Bapak campur ya, antara perkalian dan penjumlahan Bapak campur ya. Kemudian ada lagi, misalkan 3 dikali 5 tambah 2 sama dengan 3 kali 5 ditambah 3 kali 2. Nah, ini namanya distributif. Distributif. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi. Misalkan 3 ditambah 5 tambah 7 sama dengan, nah ini kita kasih kurung, sama dengan 3 tambah 5 tambah 7. Nah, ini namanya asosiatif. Asosiatif. Ya. Itu adalah sifat-sifat yang perlu diketahui. Kemudian ada soal selanjutnya, yaitu bagian yang berwarna putih menunjukkan pecahan berapa. Kita lihat, warna putih ada berapa? Warna putih itu ada berapa potong warna putih? Ada 2 potong. Ada 2 bagian ya, bukan 2 potong, ada 2 bagian. 2 bagian. Kemudian total bagian seluruhnya antara putih dan hijau, itu total bagiannya ada, totalnya ya di sini, total bagian. Total bagian atau total potongan pada gambar ada 5 bagian. Berarti kalau ditanya warna putih menunjukkan berapa? Putih menunjukkan pecahan 2/5, yang artinya adalah 2 potong bagian putih dari 5 bagian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ada hasil dari 3/4 ditambah 1/6. 3/4 tambah 1/6. Ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini ada berbagai macam cara dalam menghitung.
untuk 3/4 tambah 1/6. Nah, cara yang pertama adalah kita pakai salah satu cara aja ya. Kita pakai salah satu cara aja yang memang kita atau pernah Bapak ajarkan ya. Di luar itu terserah teman-teman mau pakai cara apa ya. Ini Bapak hanya tampilkan satu cara. Ini kita cari kelipatan atau KPK terdekatnya. Kelipatan terdekatnya antara 4 dan 6. 4 dan 6. Kelipatan terdekatnya berapa? Di sini 4, ada 8, ada 12 ya, kelipatan 4. Kalau kelipatan 6 ada 6, 12, 18. Yang paling terdekat yang sama adalah 12. Nah, berarti KPK-nya adalah 12. KPK 4 dan 6 atau kelipatan terdekatnya atau terkecilnya adalah 12. Lalu kita tulis di sini 12. 12 dibagi 4. Ya, ini dibagi 12 dibagi 4 itu adalah 3. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita tulis di sini 9. Tandanya tambah ya, tambah 12 dibagi 6 2. 2 dikali 1 berapa? 2 juga ya. 2 juga, berarti sini tambah 2. Sama dengan 11/12 hasilnya. Itu untuk soal nomor 9. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 itu 13/14 dikurangi 7/8 ya. 13/14 dikurangi dengan 7/8. Ini boleh juga kita pakai, itu kan tadi kalau tadi pakai cara KPK. Kalau sekarang kita coba pakai cara perkalian silang. Nah, jadi dikali ya. Kita kasih tanda ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini. Kemudian yang biru artinya dikali 14 kali 8-nya. Nah, kita coba jalur yang warna merah terlebih dahulu di sini. Ya, kita beri pecahan dulu di sini tanda pernya. Yang jalur merah yang pertama itu 13 dikali berapa itu? 8. Ya. Ada 13 dikali dengan 8. Itu kira-kira berapa? 13 kali 8 104. 104 dikurangi 7 dikali 14. 7 kali 14 berapa kira-kira? 7 kali 4 itu 28. 8-nya kita taruh sini. Ya, kemudian 7 kali 1 7 tambah 2 98 9 ya. Kemudian yang bawahnya. Yang bawahnya itu 14 kali 8. 14 kali 8, 8 kali 4 32. Nah, 8 kali 1 8 tambah 3 11. Nah, di sini langsung kita tulis hasilnya. Yang atas 104 dikurang 98. Berapa? Hasilnya 6. Ya, 6/112. Ini bisa kita sederhanakan karena bilangan genap dua-duanya. Ya. Di sini 6 dibagi 2 hasilnya 3. 112 itu dibagi dengan 112 dibagi dengan 2. Nah, 112 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 112 bagi 2 yaitu 56. Nah, 56. Ini adalah sudah hasil akhir ya, 3/56 ini. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada nomor 11. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nomor 11 itu ibu membeli 10 kg gula. 10 kg gula total ya.
Kemudian gula itu akan dijual secara eceran dengan dibungkus plastik yang masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik. Nah, jadi banyak kantong plastik yang berisi gula yang akan dihasilkan berapa dari 10 kg gitu. Kalau kita bagi menjadi 1/4 kg. Berarti 10 kg dibagi dengan 1/4 kg. Ketika pembagian ketemu dengan pecahan, maka akan menjadi perkalian. 1/4 akan diubah menjadi 4/1. Sama dengan 10 kali 4, 40/1. Atau 40 bungkus. Jadi akan mendapatkan 40 bungkus dari 10 kg yang dibagi 1/4 kg. Oke, selanjutnya ada bentuk desimal.